Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih proses penyiaran itu berlangsung. Bagaimana orang siaran di Jakarta, baik live maupun taping, tapi bisa ditonton di wilayah di seluruh Indonesia, bahkan dunia, seperti itu. Nah, untuk itu saya akan coba memulai. Pertama, kita ketahui bahwa di dalam sebuah stasiun penyiaran atau stasiun televisi itu ada yang namanya studio. Studio. Nah, studio di sini dia berfungsi sebagai tempat dilakukannya produksi program acara. Nah, peralatan-peralatannya itu ada kamera, ada lighting, ada audio itu ada mikrofon, ada alat-alat musik dan lain sebagainya, ada teleprompter, ada monitor speaker, ada monitor preview ya untuk dilihat sama artis atau narsum atau talent atau penonton yang ada di studio. Ada juga alat komunikasi yang digunakan yaitu intercom dan segala macam. Nah, ini peralatan ini adanya di studio. Nah, kemudian setelah studio secara sistem atau apa istilahnya itu sinyal-sinyal dari kamera ya, sinyal-sinyal dari audio itu diatur ke dalam sebuah ruangan yang disebut dengan subcontrol studio. Nah, jadi di studio tadi proses pengambilan gambarnya dan pengambilan suara dan segala macamnya. Nah, kemudian di subkontrol ini diatur bagaimana intensitasnya, bagaimana kalau di kamera itu white balance-nya, iris-nya, shutternya, coloring-nya. Kalau di audio itu gain-nya, terus equalizer-nya, terus banyak lagi seperti apa namanya reverb-nya seperti itu, intensitasnya, keluaran audio itu berapa. Nah, ini diatur di subcontrol, diatur di sub control room, control room. Di subcontrol room ini juga kalau tadi yang di apa namanya yang di studio itu orang-orangnya operator ya, operator kamera, operator audio gitu-gitu. Kalau di subkontrol ini itu tuh orang-orangnya sudah seperti produser, terus ada nanti di situ operator CCU, ada pengarah acara, seperti seperti itu. Ini adanya di sub control room. Nah, di sub control room tuh ada juga operator jargon, ada juga switcherman, ada juga audio man yang mengatur audio mixernya, ada juga operator mixer lighting dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, jadi di subkontrol ini itu di kualitas ya, tempat kualitas audio video dilaksanakan dengan SOP tentunya. Nah, bagaimana sistem itu dilakukan, bagaimana caranya, kemarin kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan fokus bagaimana penyiaran itu nyampe dari studio sampai ke rumah kita. Nah, selanjutnya setelah lewat control room ada lagi nanti master control. Nah, untuk apa sih master control ini? Nah, namanya master ya. Master bukan suhu control room tapi master. Nah, master control room ini berfungsi sebagai evaluasi akhir ya dari program acara baik berupa audio dan video tadi nanti akan digabungkan iklan dengan iklan ya. Jadi di master control ini evaluasi terakhir atau QC terakhir, quality control terakhir, nanti baru dimasukkan
digabungkan dengan iklan. Jadi iklan-iklan yang kita tonton di televisi itu nanti masuknya itu lewat master control. Nah, berarti ada kerjasama sama divisi marketing. Master control room. Sandblast. Oke. Nah, di master control room ini adalah nanti iklan dan QC terakhir dari kualitas audio video yang dikeluarkan oleh subkontrol seperti itu. Nah, subkontrol ini orangnya lebih sedikit, tapi fungsinya sangat urgent juga ya. Nah, kemudian dari subkontrol ini katakanlah berada pada studionya studio 1 misalnya, berada pada studio 1 RCTI, ya kan? Studio 1 RCTI. Nah, di studio 1 RCTI ini udah ada studio, subkontrol, master control, baru nanti dia akan masuk sinyal-sinyal tersebut. Nah, pertama akan dikeluarkan sinyal-sinyal ini, baik audio dan video. Nah, keluarannya ada dua nanti. Yang pertama dia akan disalurkan melewat yang namanya parabola, ya, lewat parabola. Mana parabola? Kita ambil parabola dulu. Nah, lewat parabola. Lewat parabola. Yang kedua nanti akan diambil juga dan akan diambil juga ya, dan akan dipancarkan lewat yang namanya TVU. Microwave. Lewat yang namanya microwave. Kita buat yang microwave ini. Kita buat yang microwave-nya yang lebih seperti ini ya. Apa itu microwave dan apa fungsinya parabola, nanti kita akan coba. Oke. Nah, ini microwave. Kurang sip kalau nggak ada gelombangnya. Kasih gelombang. Lebih seperti ini. Nah, apa fungsinya parabola? Parabola ini nanti akan memberikan sinyal ya, memberikan sinyal ini untuk dikirim ke satelit. Mana satelit? Nah, ini satelit. Akan dikirim menuju satelit. Nah, satelitnya bisa Indosat, bisa apapun ya, bisa Indosat, Telkomsel dan segala macam. Telkomsel. Tapi satelit ini berbayar. Nah, satelitnya berbayar. Nah, jadi gelombang ini akan dikirimkan ke satelit. Nah, akan dikirimkan ke satelit. Nah,
jadi diterima ke satelit. Berbayar tapi dia nggak bisa asal-asal pakai, kita langganan per tahun dan segala macamnya. Nah, kemudian microwave berfungsi. Nah, kalau di RCTI kebenaran dia sudah punya tower ya, sudah punya tower sendiri ya. Anggaplah dia nggak punya tower seperti mungkin SCTV, mungkin SCTV. Nah, di SCTV microwave ini dipakai ya untuk untuk menyalurkan sinyal-sinyal tadi ke sebuah pemancar. Nah, tapi kalau di stasiunnya ini punya pemancar kayak RCTI itu punya, Indosiar itu punya, nggak perlu lagi microwave. Tapi karena dia nggak punya, dia harus memancarkan dari misalnya dari Kuningan ya ke daerah pemancar. Kalau Jakarta itu di Joglo gitu. Jadi dia harus memancarkan ini ke Joglo. Nah, pemancar kan kadang nggak boleh sembarangan orang bangun, nggak boleh bangun di tengah kota dan segala macam seperti itu. Makanya ada suatu tempat khusus yang dikhususkan untuk pemancar televisi. Kalau misalnya di Jakarta itu di Joglo, daerah Joglo itu di Meruya ya. Kalau di Jogja, contohnya di Jogja itu di Patok Gunung Kidul gitu kan. Nah, kalau di Medan itu di Bandar Baru seperti itu, dan kalau di Aceh itu di Matai. Nah, seperti itu. Jadi ada daerah-daerah khusus yang memang untuk pemancar televisi. Jadi nggak sembarangan. Nah, kebenaran SCTV ini kan studionya di Kuningan ya, studionya di Kuningan, terus pemancarnya di Joglo. Nah, bagaimana dia, apakah dia harus narik kabel ngurut kayak PLN gitu? Terlalu besar biayanya, kemudian izinnya juga susah. Apakah dia harus uh, dari kabel bawah tanah gitu? Wah, itu lebih besar lagi, harus ngeduk-ngeduk tanah dan segala macam. Nah, solusi yang paling baik adalah dengan menggunakan microwave. Nah, microwave ini nanti ada juga di daerah pemancar tadi, yaitu di mana namanya? Di Joglo ya, di Joglo. Nah, ada juga yang di Joglo. Nah, jadi Joglo sama Kuningan itu jaraknya kiloan meter ya. Nah, dengan syarat pertama, gelombang antar microwave ini pertama harus sama dengan kalibrasi ya. Kemudian tidak ada penghalang di antara mereka. Yeah. Tidak ada penghalang di antara mereka. Contohnya penghalangnya seperti apa? Gedung, ya, pohon dan lain-lain. Jadi nggak boleh terhalangi. Nah, kalau sudah tidak terhalang dan dia garis lurus ketemu, nah jadi sinyal itu bisa dihantarkan ke microwave. Nah, setelah nyampe microwave, apa selanjutnya yang dilakukan? Nah, selanjutnya sinyal ini akan diteruskan ke pemancar. Nah, akan diteruskan ke pemancar. Pemancarnya agak tinggi ya, namanya pemancar. Tinggi sekali. Nah, seginilah katakanlah ya. Akan diteruskan ke pemancar. Diteruskan ke pemancar. Akan diteruskan ke pemancar. Nah, pemancar di sini ya, ini untuk wilayah Joglo, untuk wilayah Joglo yang ada di wilayah Joglo ini untuk wilayah Jakarta atau Jabotabek. Nah, jadi pemancar di sini berfungsi untuk wilayah Joglo dan Jabotabek. Apa di Joglo ini untuk wilayah Jabotabek. Nah, jadi ini di studio ya. Oke. Nah, jadi pemancar ini untuk wilayah di Jabotabek gitu.
Jabotabek itu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan segala macamnya ya. Nah, jadi pemancar yang ini untuk wilayah Jabotabek. Tadi ininya ada di Kuningan atau di Kemanggisan kalau nggak salah saya, ada beberapa studio itu. Yang ini adanya di Joglo. Joglo Meruya. Joglo Meruya. Selanjutnya, selanjutnya bagaimana ini? Ya, selanjutnya bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Ya, dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, misalnya di Papua, di Maroke, di Sabang, di Medan, di Jogja, dan di dan di wilayah-wilayah Bandung gitu-gitu ya. Bagaimana? Nah, ini perumahan-perumahan penduduk yang di ini dulu ya, yang di Jabotabek. Ini untuk wilayah Jabotabek. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk wilayah yang di luar pulau, dan jauh dari Jakarta? Apakah pemancarnya ini nyampe? Tentu tidak ya, karena dia terbatas sama watt juga. Semakin wattnya besar, semakin luas areanya. Tapi tidak mungkin Pulau Jawa di cover sama satu satu pemancar seperti itu, tidak mungkin. Nah, untuk itu, nah, untuk wilayah-wilayah di luar pulau, ya, wilayah-wilayah di luar pulau Indonesia ini, kita butuh sebuah sistem. Nah, disinilah fungsinya nanti parabola dan satelit itu. Nah, contohnya nanti ada wilayah, katakanlah kita ambil Jogja, ya. Kita familiar karena kita berada di Jogja, kita ambil Jogja. Nah, ini kan udah dipakai tadi pakai apa sih namanya, satelit ya, udah dipakein satelit. Sudah dipakein satelit. Nah, satelit ini kan dia bisa mengcover seluruh wilayah yang ada di dunia ya, di dunia nyata tentunya, bukan di dunia maya atau dunia yang lain ya. Nah, jadi bisa di cover. Lalu bagaimana misalnya wilayah yang ingin kita cover itu di Jogja? Seperti apa sistemnya? Pertama, karena tadi kita sudah sewa satelit, dia akan memberikan beberapa frekuensi, bisa 3, bisa 2, tergantung kita sewanya. Nah, frekuensi yang diberikan ini ya akan ditangkap ya kan oleh satelit dan disalurkan kembali melalui satelit menuju parabola yang berada pada wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, ada wilayah Bali, Aceh, ya, wilayah Bali, Aceh, ya kan, nah, Medan, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh akan ditangkap ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang penangkapannya itu ada di Jogja nantinya. Nah, jadi satelit-satelit ini dia akan mengirimkan sinyal-sinyal ini. Mengirimkan sinyal-sinyal ini ke wilayah-wilayah ini. Tadi wilayah itu ada misalnya ada Aceh, Medan, Lampung, udah ya, maksudnya wilayah Sumatera nih. Sekarang untuk Kalimantan itu ada misalnya Kalbar ya, ada Sulawesi, Makassar misalnya, Sulawesi ya,
Selatan ya, Sulawesi Selatan dan lain-lain, banyak lagi. Papua, ya kan, Manado. Nah, salah satunya di Jogja ya, di Jogja. Nah, lalu bagaimana sinyal-sinyal ini yang di Jogja bisa menonton acara yang di Jakarta real time gitu loh. Di acaranya real time. Nah, jadi kalau apa namanya? Bagaimana sih gitu kan? Biar supaya real time gitu ya. Supaya acaranya real time. Nah, seumpama kalau sudah nyampe di parabolanya yang ada di Yogyakarta di Pato, apakah bisa langsung disiarkan? Tentu tidak, tidak bisa. Nah, bagaimana cara nyiarinnya? Bagaimana ya? Tentu kita butuh pemancar lagi. Makanya kalau kita ke Patok Gunung Gede ada pemancar pemancar televisi. Gitu. Ada pemancar televisi. Nah, pemancar televisi yang ini dari parabola nanti meneranya agak mereng ini. Nah, dari parabola ini akan disalurkan ya kan masuk ke pemancar. Dari pemancar nanti baru dia bisa dipancarkan ke wilayah yang berada pada sekitar Yogyakarta. Jogja Jateng ya. Yogyakarta. Jogja Jateng. Nah, jadi bisa disalurkan ke wilayah-wilayah Yogyakarta, Jateng. Begitu juga dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya juga seperti itu. Tapi di wilayah mereka masing-masing. Di Aceh, ya, di Medan, terus di Medan, terus di Kalbar, di Sulawesi Selatan, ya. Nah, jadi ini tadi di Aceh ya, ini di Aceh dan segala macamnya. Begitulah. Jadi orang-orang di apa namanya di seluruh Indonesia bisa menonton acara yang lagi tampil gitu ya, lagi tampil di apa di Jakarta, di Kuningan Jakarta secara langsung lewat satelit, nanti akan masuk ke para parabola satelit, parabola lagi dan masuk ke pemancar, kemudian bisa ditonton berbarengan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu. Jadi simple. Bahkan kalau mau buka di dunia juga bisa karena kita pakai parabola. Tapi di negara lain biasanya kita streaming atau segala macamnya gitu. Jadi tapi kalau di daerah-daerah wilayah provinsi Indonesia ini kita pakai pemancar gitu. Nah, ini dia sistem penyiaran kita yang ada di Indonesia seperti ini. Makanya kenapa sih kita bisa nonton di rumah gitu ya? Kenapa sih kita bisa nonton TV di rumah? Kenapa acaranya itu kalau kuis di studio kok orang dari mana-mana bisa nelpon? Padahal
kan jaraknya jauh, waktunya beda gitu. Waktunya beda tapi kok bisa tayangnya serempak gitu loh. Ya paling telat beberapa detik gitu kan, tapi normal itu tidak masalah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas, nah, televisi digital yang sudah kita pakai ini, ya, televisi digital ini yang sekarang sudah digital, bagaimana sih sistemnya? Nah, pertama, kita sistem televisi digitalnya itu di VBT2, ya, DVBT2. DBVT2, kepanjangan dari digital broadcasting video kalau nggak salah saya, DBVT2 terestrial 2. Nah, DVB-T2 ini masih menggunakan dia menggunakan itu 720 kalau 720 ya. 720 atau MPG 2. 720 atau MPEG 2. Artinya belum terlalu HD. Nah, yang sudah HD itu kan dia 1080, tapi 720 itu udah masuk HD tapi belum terlalu HD. Lah, kenapa kita nggak pakai yang 1080? Kenapa kita nggak pakai 1080 malah kita pakai 720 yang MPEG 2 ini? Karena kita digitalnya itu tidak langsung dari satelit ke langsung ke rumah-rumah kita, tidak, tapi kita menggunakan pemancar. Nah, kalau kita menggunakan pemancar berarti video digital kita ini menggunakan sinyal, ya, menggunakan sinyal UHF sebagai carrier atau sebagai pengantarnya. Nah, karena dia menggunakan sinyal UHF sebagai pengantar ke pemancar tersebut, maka tidak bisa HD gitu. Beda kalau kita pakai langsung satelit, parabola langsung menuju ke rumah-rumah, itu bisa HD, atau pakai kabel itu bisa HD, tapi ini tidak bisa karena kita pakai masih sinyal UHF. Lah, pertanyaannya kenapa kita nggak langsung dari satelit ke rumah-rumah? Pertama, faktor ekonomi dulu ya. Apakah masyarakat kita sudah bisa membeli parabola semua? Seperti itu. Terus infrastrukturnya juga sayang untuk televisi. Jadi mereka udah bangun tower mahal-mahal, nggak kepake, dan harus nambah slot satelit lagi untuk disewa, untuk dipancarkan ke rumah-rumah. Kan akhirnya ya dari TV-nya juga cost-nya tinggi, di masyarakatnya juga cost-nya tinggi. Jadi diambil jalan tengah, kita digital di DVB-T2 720 pixel, MPEG 2, sinyal UHF. Nah, sinyal UHF ini sebagai carrier-nya. Makanya dia muatnya cuma 720. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Karena dia menggunakan pemancar, jadi kita bisa menikmati televisi ini di sambil berjalan atau dalam mobil, seperti itu bisa. Beda kalau parabola. Kalau di mobilnya tuh nggak ada parabola, ya nggak bisa nonton. Tapi kita di mana aja sambil jalan, sambil naik motor, sambil bisa menikmati televisi sambil naik mobil, ya. Naik motor sama televisi repot juga bawa TV. Tuh. Nah, ada keunggulannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, jadi sinyalnya ini DVB-T2 ini yang dipancarkan lewat gelombang UHF. Nah, lewat gelombang UHF. Makanya televisi di rumah kita itu antenanya itu masih pakai antena yang biasa, nggak apa-apa gitu. Pakai antena goceng gitu ya, ada iklannya goceng atau yang biasa itu nggak apa-apa, masih bisa ditangkap. Kenapa? Karena sinyalnya sama. Nah, cuman pertanyaannya, kalau TV-nya belum digital, maka sinyalnya tadi tidak bisa diteruskan ke dalam sebuah TV digital. Nah, mana TV? Ada gambar TV nggak ya?
TV 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 mana TV? Kita cari gambar TV. Ada yang lihat gambar TV? Ini aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau TV-nya belum digital, belum bisa langsung gitu loh. Jadi antenanya nggak berfungsi. Nah, jadi supaya dia bisa langsung nikmati, walaupun TV-nya bukan digital, kita butuh alat yang namanya set-top box. Nah, kita butuh alat yang namanya set-top box. Jadi di rumah kita ini, ya, di rumah-rumah kita ini dari set-top box, ya kan, sinyal UHF tadi dari antena ya, dari sinyal UHF dari pemancar yang ada di joglo tadi atau yang ada di patok itu dipancarkan terus diambil sama pemancar biasa di rumah kita itu yang harga puluhan sampai ratusan ribu itu. Ada nggak gambar pemancar ya? Ini aja deh kata yang ini aja ya. Nah, diambil sama pemancar yang ada di rumah kita, ini kalau TV-nya belum digital ya. Nah, dimasukkan ke apa namanya? Ke set-top box, dari set-top box langsung masuk ke TV. Tapi kalau sudah digital langsung aja antena ke TV. Nah, makanya walaupun kita digital, antenanya sama karena dia pakai UHF DVB-T2, digital video broadcasting. Nah, DVB-T2 ini digital broadcasting video, DBVT digital broadcasting video terrestrial 2. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah yang ada di masyarakat kita. Kita ganti lagi. Nah, sistemnya seperti ini. Karena dia sudah di digital. Dan di wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Nah, sudah tahu ya bagaimana proses pemancaran dari studio, subkontrol, master control sampai satelit terus ke wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Kemudian kita sudah tahu digitalisasi kita seperti apa, TV digital kita seperti apa, sehingga kita punya pengetahuan baru, kita nggak bertanya-tanya lagi, ya kan? Kenapa TV itu bisa terpancarkan dari Jakarta padahal studionya live atau taping bisa kita tonton bersama-sama di waktu yang sama di wilayah Indonesia. Walaupun misalnya di sini jam 9, di Papua itu jam 12, ya kan, itu cuma perbedaan WIB sama apa WIB ya, Indonesia Timur dan Indonesia Barat, tapi penayangannya itu sama seperti itu, sama. Apalagi kalau wilayah yang masih WIB seperti di Aceh, di Medan, Jogja ya sama sekali apa waktunya sama seperti itu. Nah, kemudian beginilah sistemnya. Jadi ini kita review sedikit lagi. Studio, subkontrol, master control. Di sini ada masuk iklan di master control, masuk ke pemancar ke satelit. Pemancar juga bisa ditaruh di joglo Meruya ya, bebas. Bisa langsung dari sini, bisa di Meruya juga bisa. Kemudian nanti kalau dia tidak punya pemancar di Kuningan seperti SCTV nggak punya, Metro TV nggak punya, itu harus ke joglo, memancarkannya ke wilayah joglo Meruya. Nanti pakai yang alat yang namanya microwave. Nah, dari microwave ini diambil ya, nggak boleh terhalang, berarti letaknya tinggi sekali.
ditaruh di puncak gedung biasanya ya. Nah, habis itu sinyalnya diteruskan ke pemancar untuk wilayah Jabotabek. Untuk wilayah lain parabola, lewat parabola. Parabolanya bisa di Kuningan, bisa di Joglo ya. Ada juga yang dari Joglo, ada yang juga dari Kuningan, nggak masalah. Nah, kemudian dari sini nanti akan ditaruh di satelit. Dari satelit nanti akan diturunkan ke wilayah-wilayah di Indonesia, ditangkap juga oleh parabola, baru diambil oleh pemancar dan untuk disebar ke wilayah-wilayah wilayah-wilayah mereka, seperti itu, ke wilayah-wilayah mereka, ke Medan, Jogja, Jateng. Dan untuk digitalisasinya kita pakai apa namanya, DVB-T2, Digital Broadcasting Video Terrestrial 2, 720 pixel, MPEG atau MPEG 2 dengan sinyal UHF, ya kan, sinyal UHF sebagai carrier pembawa sinyal digital dari audio video televisi tersebut. Untuk itu masih pakai antena yang biasa saja, masih ditangkap oleh antena yang biasa, nanti diteruskan ke set top box kalau TV-nya belum digital. Tapi kalau sudah digital langsung. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, bisa taruh di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.